dari sisi sabun. Berikutnya Nabi biasa pakai apa lagi? Nabi biasa pakai zaitun. Kita di HNI punya zaitun. Tapi hari ini saya mau jelaskan sisi minyak herba sinergi, yaitu menggabungkan antara dua kebaikan. Rasulullah biasa pakai zaitun, kita punya tradisi mirip pakai minyak kelapa murni. Orang Jawa sering menyebutnya dengan istilah kletik kalau saya nggak salah. Dikawinkan ditambah dengan ratusan herba bermanfaat, jadilah namanya minyak herba sinergi. Salah satu produk terbaik di HNI yang boleh dibilang namanya minyak ajaib. Dia masuk kategori namanya minyak P3K atau obat P3K karena digunakan untuk berbagai macam keperluan yang kategorinya adalah P3K. Pertolongan pertama, first aid. Minyak herba sinergi buat luka kecil, luka besar, luka berdarah, ya, kemudian luka bakar, sangat baik, recommended banget. Buat wasir, ambeien, ya, buat anak demam, buat bayi sebelum jemur pagi itu diolesin dulu, ya, pakai minyak herba sinergi. Sangat bagus banget. Bisa juga recommended buat berbagai macam kebutuhan darurat, gigitan serangga misalkan, ya, ruam-ruam, gatal-gatal, sangat baik. Dan anak saya semua hampir menggunakan, boleh dibilang sangat menggunakan MHS, terutama kalau terluka, ya, jatuh, karena banyak anak laki-laki saya main bola jatuh luka, automatically mereka langsung pakai minyak herba sinergi tanpa disuruh. Karena biasanya kalau pakai obat yang lain, biasanya perih kalau kita luka, ya. Menariknya kalau pakai minyak herba sinergi, dia cenderung lebih sejuk karena dia menggunakan herba sejuk. Salah satu produk terbaik yang ada di HNI adalah minyak herba sinergi, dan teman-teman boleh banyak cerita di sini. Dan mereka akan sangat senang untuk dengerin cerita ini, tapi yang menarik, mereka tahu bahwa ini adalah bisnis. Sebab apa? Sebab tadi kawan-kawan sudah melakukan framing di awal bahwa ini adalah bisnis. Sebuah peluang bisnis sedang ditawarin. Minyak herba sinergi. Rasulullah biasa pakai siwak, Rasulullah biasa pakai madu, Rasulullah biasa pakai zaitun, Rasulullah juga biasa pakai kurma, misalkan, ya, pakai kurma, pakai habas sauda. Nah, kita ada kurma juga, kita punya sari kurma, punya kurma sirup, kita juga punya habatus sauda dengan berbagai jenis variannya. Tapi hari ini saya mau cerita sama Bapak Ibu sekalian bahwa kita juga punya satu produk yang mengkombinasi semua produk sunnah. Ada madu, kurma, zaitun, habas sauda. Madu, kurma, zaitun, habas sauda ditambah 19 ekstrak buah dan sayur. Ada blackberry, blueberry, bilberry, strawberry, kurkuma, buah plum, kulit buah manggis. Nggak usah dihafal karena ada di sini. Tinggal dibaca aja. Namanya Extra Food, satu produk terbaik yang boleh saya klaim 99.99%, 99,99% anak-anak di seluruh dunia mungkin insya Allah cenderung suka dengan Extra Food. Ada mungkin anak yang nggak suka pakai madu, nggak suka pakai kurma, nggak suka minum zaitun, apalagi nggak suka minum habas sauda. Tapi boleh dibilang insya Allah bismillah hampir nggak ada anak yang nggak suka minum Extra Food karena rasanya ada rasa buah. Bedanya buahnya bukan perisa, buahnya ekstrak buah murni. Dikombinasi dengan herba sunnah menarik. Extra Food, bapaknya minum, ibunya minum, kakaknya minum, neneknya minum, adiknya minum, satu keluarga minum semua. Menarik, baik sehat maupun sakit, bisa disuguhkan panas, bisa disuguhkan dingin, bisa jadi selai buat roti makan pagi, buat campuran ice cream, diminum saat lagi sehat maupun di saat lagi sakit. Menarik, ceritain aja konsepnya produk talk, not product knowledge. Ketika lagi presentasi loh, ya, kalau pembinaan perkaya product knowledge, it's okay. Tapi ketika lagi presentasi, perbanyak produk talk, cerita-cerita tentang produk, simple, pengalaman, tapi membuat mereka tertarik. Menarik. Setelah teman-teman cerita, kurang lebih 2 atau 3 produk boleh ambil samplingnya di antara produk-produk tadi. Tapi prinsipnya harus produk unik. Bisa harus produk unik. Produk unik itu adalah produk yang susah dicari pembandingnya di tempat lain. Gitu, namanya unique product. Itulah kekuatan networking di situ sebetulnya. Ketika teman-teman sudah cerita, teman-teman cerita, jangan lupa gunakan kata-kata kunci. Apa kata-kata kuncinya? Saya juga pakai. Sebab yang membuat orang tertarik ketika Bapak Ibu presentasi bukan karena presentasi Bapak Ibu bagus, hebat, cara ngomongnya lancar, bukan karena tools marketing, brosurnya oke, katalog produknya oke, bukan juga. Yang membuat orang-orang percaya sama Bapak Ibu sekalian karena saya juga pakai, Anda juga pakai. Nah, ini hal penting ketika Bapak Ibu sedang presentasi. Di akhir sesi presentasi tentang produk, Bapak Ibu jangan lupa ceritakan, Bapak Ibu sekalian, ini contoh produk yang ada dalam bisnis kami. Sebutkan lagi, ini dalam bisnis kami. Dan menariknya, kita nggak cuma sekedar punya potensi untuk terberdayakan potensi kesehatannya, kita punya peluang yang dimana Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan tambahan penghasilan bersama HNI. Peluang pemberdayaan potensi ekonomi, apapun profesi dan latar belakang Bapak Ibu sekalian. Dengan cara yang sederhana, dengan cara yang mudah, konsepnya hijrah produk.
ganti produk yang ada di rumah dengan produk yang lebih dijamin halal, milik muslim, berbasis sunnah dengan kualitas yang oke dan harga yang murah, tapi di sisi lain punya potensi peluang tambahan penghasilan, bahkan one time dikerjakan dengan serius, insya Allah bisa jadi penghasilan utama. Bahkan sederhananya saya sering mengatakan bisnis ini dikerjain iseng aja menghasilkan, bisnis menarik. Kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu boleh bikin kartu diskonnya juga, buat kartu diskonnya juga. Nah, ini salah satu edukasi penting ketika menyebutkan, jangan menyebutkan kartu member, karena akadnya bukan member, akadnya adalah agent. Karena akadnya adalah agent, sebagai harga agen dapat harga diskon. Kita menyebutkan dengan Bapak Ibu semua bisa pergi dengan bisa buat kartu diskon. Syarat bikin kartu diskon murah banget. Ya, murah banget. Di kontennya berapa bikin kartu diskon di ini? Murah banget jawabannya ya. Hanya 10.000 atau 30.000 atau boleh juga 20.000. 10.000 paling murah, visible buat siapapun, dan berlaku selama bumi masih ada dan selama perusahaan masih berdiri. Di antara Bapak Ibu juga kalau ada yang mau jadi halal martnya juga boleh, langsung tawarkan juga di satu saja kesempatan. Itulah kira-kira sekelumit sederhananya Bapak Ibu sekalian ketika memperkenalkan. Jadi teman-teman sekalian, satu hal penting ketika teman-teman setelah mempresentasikan tentang produk, pastikan teman-teman tetap ulangi berulang-ulang bahwa ini adalah produk-produk dalam bisnis kami. Ini hanya sampel aja Bapak Ibu sekalian. Saat ini produk dalam bisnis kami kurang lebih ada 80 varian jenis kebutuhan produk harian sekeluarga sehari-hari. Jadi ini adalah salah satu sampel. Dalam bisnis kami ada lebih kurang 80 varian produk terbaik berbasis konsep sunnah Nabi dan produk-produk herbal terbaik dengan kualitas yang terbaik juga. Nah, pastikan teman-teman juga menawarkan, Bapak Ibu sekalian, pastikan punya kartu diskon di HNI. Caranya mudah, sederhana, dan sangat murah, yaitu hanya mendaftar dengan 10.000 atau 30.000 rupiah atau diantaranya 20.000 rupiah. Kalau di Malaysia 4 ringgit atau 12 ringgit, ya, atau $1 dan $4. Sederhananya begitulah kira-kira. Maka tawarkan mereka untuk bikin kartu diskonnya. Ingat, bukan kartu member ya, tapi kartu diskon. Sebab akadnya adalah sebagai agent, dan agent itu artinya dan bisa beli dengan harga yang lebih murah, harga agen, harga diskon. Maka kita sebutnya namanya kartu diskon. Dan setiap orang bisa menjadi bagian dari pemilik kartu diskon, dan masa berlakunya selama bumi masih ada dan selama perusahaan masih berdiri. Dan tawarkan juga, Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi halal mart. Itulah bisnis yang hari ini sedang saya jalani bersama keluarga, bersama Bu Aminah tadi ya kita jelasin. Dan kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu boleh coba produknya, bisa sekaligus menjadi bagian pemilik dari kartu diskon dan tidak ada kewajiban belanja setelah itu. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan peluang ini sebagai sebuah peluang bisnis tambahan, peluang penghasilan tambahan yang menarik dengan cara-cara yang sederhana, mudah, murah, sesuai syariah dengan produk-produk berbasis konsep sunnah Nabi. Kira-kira begitulah teman-teman sekalian terkait dengan profiling HNI, bagaimana cara mempresentasikan HNI. Kalau di resume ya, kalau di resume pertama teman-teman perkenalkan diri kawan-kawan satu dengan konsep edifikasi tadi, mengedifikasi bahwa hari ini saya punya bisnis keluarga bersama si tuan rumah atau bersama orang yang mereferensikan kawan-kawan untuk berbicara di tempat itu. Ingat, saya punya bisnis keluarga bersama siapa gitu ya, orang yang mereka kenal, yang menjadi referensi atau yang menjadi reference person dari acara pertemuan tersebut. Yang kedua, teman-teman perkenalkan apa itu bisnisnya teman-teman, yaitu namanya HNI, Halal Network International. Ini bisnis keluarga yang hari ini sudah saya jalani, dan kata kuncinya adalah pemberdayaan potensi keluarga. Ada dua sisi pemberdayaan potensi keluarga yang kita bangun, kesehatan dan ekonomi. Dan ini menjadi sebuah salah satu peluang untuk menjadi keluarga yang lebih sehat. Di sisi lain bisa menjadi peluang bisnis tambahan. Yang ketiga, teman-teman presentasikan produk sederhana aja, 2 atau 3 sampel produk dengan konsep produk talk, yaitu cerita-cerita produk dan bukan produk knowledge, tapi cerita-cerita produk ya. Ngomong-ngomong tentang pengalaman menggunakan produk, dan jangan lupa gunakan kata-kata kunci, saya juga pakai. Dan berikutnya, tips berikutnya adalah teman-teman pastikan wajahnya ceria, penuh semangat, antusias, dan kemudian closing statement. Apa closing statementnya? Bapak Ibu sekalian juga bisa mengembangkan ini jadi sebuah peluang bisnis tambahan dengan cara yang sederhana, dan bisa langsung sekaligus bikin kartu diskonnya, kasih tahu bagaimana cara bikin kartu diskonnya, dan tawarkan peluang menjadi halal martnya. Selebihnya bebas tanya jawab, dan pastikan teman-teman bangun mindset bahwa ini adalah bisnis yang menarik, bisnis yang mudah untuk ditawarkan, karena Allah mengikuti prasangka setiap hambanya. Dan selalu gunakan cara-cara bagaimana presentasi efektif seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa dalam Quran. Ada doa presentasi. Apa doanya?
Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikan saya dada yang lapang. Rabbi shrahli sadri, berikan saya dada yang lapang. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya Allah. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan mudahkan cara bicaraku sehingga mereka menjadi paham dengan apa yang aku bicarakan. Sehingga mudah-mudahan Allah memudahkan presentasi teman-teman dan diberikan orang-orang terbaik, tim-tim terbaik. Dan ingat, yang kita rekrut, target kita bukanlah omset. Kita bukan targetnya omset. Target kita adalah we are leader, so we focus to create leader. We are leader. Saya ini pemimpin, kami ini leader. Dan kerja-kerja kita adalah fokus untuk melahirkan leader, dan semangat kita adalah untuk merekrut mereka, menjadikan mereka sebagai leader terbaik di perusahaan ini. Jadi ketika teman-teman memprospek audiens, itu mindsetnya adalah bukan ini omset nih, nanti omset nih, dia beli omset, tapi ini calon leader saya nih, calon leader besar nih, leader besar saya. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam semangat penuh prestasi buat Anda semua dimanapun yang hari ini mengejar nilai-nilai kebaikan dan menjadi orang-orang kontributor terbaik dalam produktivitas penuh prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.